yang sehat, mohon dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping kita memohon, tentu kita ada ikhtiar supaya menjaga kesehatan kita. Salah satunya adalah menjaga kebersihan, ya, sesuai dengan tema tausiah pada hari ini. Kalau kemarin sebelumnya kita sudah bahas tentang kesehatan, ya, kesehatan dalam Islam, pendidikan kesehatan dalam Islam. Kali ini kita membahas lebih rinci lagi, yaitu merawat kebersihan sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat menjaga kebersihan, sangat memperhatikan kebersihan, baik itu kebersihan diri, kebersihan badan, ya, juga kebersihan pakaian dan termasuk kebersihan lingkungan. Makanya kalau kita menjaga kebersihan, efeknya bukan hanya untuk diri kita, tetapi efeknya juga untuk orang lain dan lingkungan sekitar. Ya, itu kalau kita menjaga. Bagaimana sih, ya, kiat-kiatnya dan yang dilakukan Rasulullah kalau kita mencontoh kebersihan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa poin yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, ya, termasuk kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam at-tahuru syatrul iman, yaitu kebersihan atau kesucian termasuk salah satu bagian dari iman. Makanya orang Islam, itulah kenapa kita selalu dianjurkan untuk menjaga wudhu, karena di dalam wudhu juga ada bagiannya mencuci tangan, ya. Itu anjuran mencuci tangan. Sebagaimana masa pandemi ini kita diajarkan untuk sering-sering mencuci tangan. Mencuci tangan itu yang dalam kebersihan di ajaran Islam. Makanya wudhu itu bukan cuma tangan, ada juga mencuci wajah, mencuci kaki, ya, dan ada lagi membasuh kepala. Salah satunya kalau dilihat dari aspek kesehatan, yaitu bisa menghilangkan kuman-kuman. Itulah ajaran Islam. Sebelum dokter menganjurkan untuk mencuci tangan, Islam sudah lebih dulu mengajarkan tentang bagaimana kebersihan itu atau huru syatrul iman, ya. Tohur itu, suci itu termasuk bagian dari iman. Yang kedua adalah hadis dari Abu Hurairah, yaitu inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran ya muhajjalina min atharil wudu man istata'an minkum ayyutila ghurratahu falya'al. Nah, ini adalah hadis bagaimana Rasulullah menganjurkan kita untuk senantiasa menjaga wudu. Dengan menjaga wudu kita senantiasa menjaga kebersihan. Kita senantiasa mencuci tangan kita, senantiasa membersihkan kuman-kuman yang ada di tangan, kuman-kuman yang ada di kaki. Ya, ayyutila amin, siapa yang bisa, siapa yang mampu di antara kalian untuk senantiasa menjaga wudunya, maka lakukanlah. Ya, itu poin pertama, yaitu menjaga wudu, menjaga kebersihan, senantiasa cuci tangan, ya, yang sesuai dengan konteks saat ini. Poin pertama yang Rasulullah lakukan yaitu melakukan kebersihan badannya, yaitu ghuslul yadain, yaitu mencuci kedua tangan. Kapan? Kata Abu Hurairah, ya, dari Abu Hurairah kata Rasulullah begini, idza istayadakum fafrig ala yadihi thalath marrat qabla an yudkhila yadahu fi ina'i fa innahu la yadri fi ma batat yaduh, ya. Artinya ketika kita bangun dari tidur. Nah, ini yang pertama yang sering Rasulullah lakukan adalah, yang diperintahkan kepada kita adalah mencuci tangan ketika bangun tidur, ya. Ketika bangun tidur sebelum berwudu itu tangan dicuci dulu 3 kali, ya. Salat samarat qabla yadkhila fina, ya. Sebelum kita mencelupkan, sebelum membasuh wudu, kan membasuh wudu ada cuci tangannya tuh. Nah, sebelum cuci tangan wudu itu kita cuci tangan dulu, ya. Kita cuci tangan dulu 3 kali. Karena apa? Fa innahu la yadri fi ma batat yaduh, ya. Karena kita tidak tahu semalam itu tangannya habis kemana-mana, tangannya habis megang apa gitu kan. Maka setelah bangun tidur kita dianjurkan untuk cuci
Cuci tangan. Itu yang pertama. Poin yang pertama adalah mencuci tangan sebelum tidur. Setelah tidur, setelah bangun dari tidur, dan juga sebelum tidur. Sebelum tidur ada juga hadisnya, itu man nama wa fi yadihi ghamar walam yaghsilu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah. Ya, barang siapa yang tidur kemudian di tangannya itu ada lemak bekas kotoran, artinya tangannya lengket bekas lemak kotoran makanan dan tidak cuci, ya maka jangan salahkan siapa-siapa, kata Rasulullah. Fala yalumanna, jangan mencela siapa-siapa illa nafsahu, kecuali dirinya sendiri. Artinya apa? Itu salah dia sendiri. Karena apa? Kalau tangannya ketika tidur itu masih ada kotoran, maka itu bisa mengundang berbagai macam binatang, mengundang kecoa. Bisa aja datang semut, bisa datang kecoa, bisa datang tikus, dan yang lain-lain. Makanya Rasulullah menjaga kebersihan yaitu dengan cara mencuci tangan sebelum tidur, dan setelah tidur pun kita juga dianjurkan untuk cuci tangan. Selanjutnya cuci tangan yaitu adalah menjaga kebersihan mulut. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asiwaku matharatan li fami wa mardatan li rabbi. Oke, ini poinnya adalah Rasulullah mengajarkan kita untuk bagaimana senantiasa menjaga kebersihan mulut. Ya, Rasulullah itu orangnya suka siwak, ya bersiwak. Mungkin kalau konteks sekarang boleh sikat gigi, walaupun para ulama berbeda pendapat tentang fadilah siwak. Katanya siwak itu tidak bisa menggantikan sikat gigi. Tetapi yang paling penting poinnya, intinya, ruhnya adalah bagaimana kita menjaga kebersihan mulut, mulut supaya tidak ada sisa-sisa makanan yang menempel, supaya mulut kita bersih, terhindar dari penyakit, dan utamanya penyakit yang ada di mulut, yaitu menjaga penyakit-penyakit yang ada di gigi yang bisa merusak mulut dan merusak gigi. Begitu juga hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan famadmada wa qala inna lahu dasaman. Kata Rasulullah itu, kata Ibnu Abbas, ngeliat nih, Rasulullah itu kalau minum susu setelah itu beliau pasti kumur-kumur. Kenapa kumur-kumur? Kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam susu itu ada lemaknya. Nah, jadi apa? Ini poinnya adalah bagaimana kita membersihkan mulut, menjaga kebersihan mulut, yaitu habis makan biasanya kumur. Walaupun minum susu juga kata Rasulullah ada lemaknya, maka setelah minum susu kita harus bersih kembali mulut kita, yaitu berkumur-kumur. Nah, yang pertama menjaga kebersihan tangan, yang kedua menjaga kebersihan mulut, dan yang ketiga adalah menjaga kebersihan tubuh dengan cara mandi. Ya, hadisnya yaitu saya singkat. Ya, apabila Jumatan, ya minimal satu mandi itu membersihkan tubuh, kata Rasulullah. Minimal hakullah yang ala kulli muslim an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyam yaghsilu ra'sahu wa jasadah. Ya, kata Rasulullah, hak Allah terhadap setiap muslim adalah mandi, ya, fi kulli sab'ati ayyam, setiap ya sekali dalam 7 hari, yaitu yang membasuh kepalanya dan membasuh seluruh badan, ya. Itu membasuh badan, itu juga membasuh badan, artinya semua badan dibersihkan termasuk kepala, yaitu mandi, ya, mandi baik yang mandi yang sunnah maupun mandi yang wajib. Gunanya adalah membersihkan dari segala kotoran yang ada di tubuh kita, yang tidak termasuk dari tangan dan dari mulut. Yang keempat poinnya adalah membersihkan diri dari hal-hal yang fitrahnya manusia. Itu juga termasuk ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-fitratu khamsun, al-khitan, wal istihdad, wa qasyu syarib, wa taqlimul Rasulullah ada lima hal yang termasuk fitrahnya manusia, dan ini termasuk ajaran Islam. Yaitu apa? Khitan, yaitu sunat, ya. Khitan itu sunat. Jadi ini termasuk juga kebersihan. Sunat itu termasuk salah satu upaya kebersihan yang diajarkan Islam. Yang kedua adalah al-istihdad. Apa itu istihdad? Istihdad adalah mencukur bulu kemaluan. Ini juga termasuk salah satu
yang diajarkan Rasulullah, istihdad, yang supaya menghindarkan dari berbagai macam penyakit, supaya tidak ada kuman-kuman. Selanjutnya waqasu syarib, dan menggunting atau memangkas kumis, ya, qasus syarib. Jadi kumis itu jangan dibiarkan dong, ya, jangan dibiarkan panjang melebihi batas bibir. Batasnya adalah bibir yang merah. Jadi bibir merahnya jangan sampai ketutup oleh kumis. Ya, itu jorok namanya. Islam mengajarkan memotong kumis. Wa taqlimul azfar, dan menggunting kuku. Ini juga bagian dari kebersihan. Wa tanful abad, dan mencabuti bulu ketiak. Ini juga termasuk, intinya adalah menjaga kebersihan. Itu 5 hal itu yang termasuk sunnah dan fitrahnya manusia, ya. Dan ini juga harus dijaga, jangan sampai terbengkalai, jangan sampai terabaikan, ya, harus dijalankan dengan penuh keyakinan, ya, dan rutin. Ya, intinya adalah demi kesehatan kita sendiri. Yang kelima adalah poinnya nazafat siyab, yaitu menjaga kebersihan pakaian. Nah, termasuk juga, ya ada hadisnya yang ketika misalnya terkena darah haid, ya, itu harus dicuci, ya, dicuci sampai bersih dan menghilangkan baunya juga, ya, ada hadisnya, ya, itu harus dibersihkan dan dicuci dengan misik, dengan minyak wangi, ya, itu ada hadisnya. Termasuk juga memakai pakaian yang bersih, karena pakaian bersih itu termasuk bagian dari syarat sahnya sholat, ya. Di luar sholat pun kita harus tetap berpakaian bersih demi menjaga kebersihan diri kita. Percuma kita mandi kalau pakaiannya juga kotor, kan gitu. Innallaha yuhibbul jamal. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah menyukai hal yang indah. Itu yang kelima. Yang keenam adalah nazafatul makan, yaitu menjaga kebersihan tempat. Innallaha tayyib yuhibbut tayyib, nazifun yuhibbun nazafah, karamun yuhibbul karam. Jawab ini hadis dari Sa'id Musayyab. Kata Rasulullah, Allah itu zat yang maha baik, dan Allah mencintai kebaikan-kebaikan, dan Allah mencintai sesuatu yang baik-baik. Allah itu bersih dan mencintai hal-hal yang bersih-bersih. Allah itu mulia dan mencintai orang yang selalu bersikap mulia. Allah itu dermawan dan mencintai orang yang juga nantiasa melakukan dermawan. Selanjutnya adalah maka bersihlah, maka jadilah kalian orang yang bersih dari pakaian, bersih dari diri, dan utamanya adalah fatanazzafu afniyatakum, dan jadilah bersih kalian pada halaman-halaman rumah kalian. Ini juga perintah dari Rasul. Artinya apa? Halaman rumah pun harus bersih, menjaga kesehatan orang-orang yang ada di dalam rumah, ya. Kalau halamannya aja bersih, apalagi dalam rumahnya. Sebab apa? Setiap hari orang tinggal berangkat apa-apa dari rumah, ya, semua dari rumah. Dari maka rumah itu menjadi seluruh, ya, masyarakat yang sehat, masyarakat yang madani terhindar dari penyakit, ya, dan menjaga kesehatan. Poin yang terakhir adalah selain menjaga kebersihan tempat adalah kebersihan lingkungan. An Abi Hurairah, hadisnya katanya Rasulullah bersabda, al-imanu bid'ah wasab'un au bid'i wasituna sya'bah, fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatu dzanna wal haya'u itu minal iman. Kata Rasulullah, iman itu terbagi menjadi sekitar 70-an atau 60-an cabang. Yang paling utamanya adalah la ilaha illallah, dan yang paling sesuatu di jalan. Apa itu? Yaitu menjingkirkan batu, membuang misalnya duri, membuang lumpur. Ini juga termasuk bagian dari kebersihan lingkungan. Maka kalau kita melihat sampah, misalnya kita buang. Misalnya kalau kita melihat batu yang menghalangi jalan,
itu kita buang, itu termasuk ajaran Islam karena dihitung